Persib Bandung siapkan dana fantastis untuk merekrut pemain baru di musim depan. Udah disetujui sama Pak Glenn dan juga Wahaji Umu, Coach Bojan Hodak siap mencari pemain. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia, menurut Bobotoh nih, di posisi mana yang seharusnya dievaluasi untuk musim depan digantikan oleh pemain baru, atau mungkin seenggaknya diberikan atau dicarikan pelapis yang lebih sepadan dengan pemain intinya. Yang sering sekali dibicarakan oleh Bobotoh itu adalah posisinya Lodhenhen di bek kanan. Memang kita harus akui setelah sepeninggalnya Putu Gede di bek kanan ini agak sedikit kurang stabil lah. Walaupun saya juga harus mengakui, dan Bobotoh juga saya rasa harus mengakui kalau Lodhenhen tampil sebenarnya cukup baik bersama Persib Bandung. Memang setiap pemain itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lodhenhen ini kuat sekali dalam bertahan. Memang dalam segi menyerangnya agak kurang, kita harus akui itu. Tapi khususnya di Championship Series, kita harus akui bahwa penyerang-penyerang Bali, penyerang-penyerang Madura itu benar-benar bisa dibilang tidak bisa menembus Lodhenhen. Kita harus akui itu. Dan di posisi mana lagi nih yang kira-kiranya? Dan sekarang udah ada juga sih berbagai rumor ya yang sempat dikabarkan bahwa pemain-pemain yang akan merapat ke Persib Bandung, saya langsung sebut nama aja ya, yang sebelum-sebelumnya ada Rizky Ridho, karena dianggap Persib Bandung tidak memiliki komposisi center back yang merata. Ditambah sekarang Victor yang kita belum tahu nasibnya apakah tetap bersama Persib atau pindah rumornya ke PSBS Biak. Juga Ahmad Juprianto yang dikabarkan akan pensiun di Persib dan menjadi salah satu staf di Persib Bandung. Nah, tapi kita nggak tahu apakah Bang Jupe juga pensiunnya musim sekarang atau tetap masih bersama pemain atau musim depan. Victor juga kita nggak tahu. Tapi intinya untuk kedua pemain senior ini, Victor dan Ahmad Juprianto, untuk dalam kesatuan tim sangat dibutuhkan sebagai pemotivasi, sebagai orang yang lebih berpengalaman, memberikan instruksi kedua lah di luar pelatih kepada para pemain. Tapi jika untuk di dalam lapangan 11 pertama, mereka bisa dibilang udah habis lah masanya dan harus ada penggantinya. Kita tahu kalau Kakang Rudianto cukup potensial, tapi belum terlalu matang sehingga masih off-down lah permainannya. Itu sebabnya juga Rizky Ridho di orbit, bukan di orbit kayaknya, tapi digadang-gadang akan memperkuat Persib Bandung agar bisa menjadi salah satu tim, salah satu pemain yang bisa mengisi komposisi center back gitu kan. Walaupun agak sedikit gimana ya gitu, karena Rizky Ridho ini timnas grade A di Indonesia, kalau menjadi pelapis sepertinya akan sulit bagi Rizky Ridho, karena akan sulit juga bagi Rizky Ridho untuk bisa menggeser Nick dan Alberto. Itu tinggal kalau seandainya Rizky Ridho nanti benar bergabung, silahkanlah bersaing secara sehat. Nah, juga ada di posisi tengah yang dimana posisi Stefano Beltram yang sering disorot karena dianggap belum ada pemain yang bisa menggantikan posisi ini lebih baik dibandingkan Stefano Beltram. Di situ memang ada Eja Walian, ada Beckham Putra yang sebenarnya posisi aslinya di situ, tapi dianggap masih belum maksimal. Dan juga posisi depan dari Kang Dadang yang kita harus akui, kalau Persib Bandung tanpa David da Silva itu benar-benar hampa, sulit banget, dan penggantinya dirasa belum ada. Nah, kabarnya juga ada salah satu pemain depan timnas Indonesia yang akan bergabung, dulu sempat diumumkan, yaitu Dimas Derajat, dan sekarang juga ada katanya Daisuke siapa sih yang diumumkan. Ini balik rumor ya teman-teman, yang betul juga tahu kalau namanya rumor, bisa benar bisa enggak. Cuman si Daisuke ini digadang-gadang katanya akan bergabung dengan Persib Bandung dan posisinya sebagai penyerang kanan, yang itu dimana diisi oleh Febri Haryadi atau Rian Kurnia biasanya, atau juga Beckham di situ. Dan kita belum tahu nih, dengan penambahan asing menjadi 8, Persib jelas akan lebih aktif, apalagi Persib statusnya gelar juara yang dimana gengsinya tinggi, harus mempertahankan lah gitu sebagai tim juara musim depan. Nggak bisa cuman seok-seok gitu aja gitu kan, harus lebih kuat, apalagi bermain di Asia yang tentunya sangat ada keinginan dan bukan hal yang mustahil untuk Persib Bandung bisa berprestasi
di Asia, dan salah satu indikatornya ya akan mencari pemain. Sebenarnya nama-namanya udah ada ya, bukan nama-nama yang tadi, kalau itu rumor yang beredar di dunia maya. Cuman kalau nama-nama aslinya seperti yang udah dikutip oleh Wahaji Umuh, juga dikutip dari Wahaji Umuh, katanya udah ada pemain-pemain yang memang akan disodorkan oleh Coach Bojan Hodak. Dan saya suka kepada Persib Bandung itu adalah memberikan sepenuhnya wewenang soal pemain itu ke pelatih. Jadi pelatih yang lebih tahu, pelatih yang lebih paham tim ini akan dibawa kemana, membutuhkan pemain seperti apa, sehingga ya silahkan pelatih yang nyari pemain, tinggal nanti sodorkan ke manajemen apakah sesuai dengan budget atau enggak gitu. Karena Pak Glenn dan Wahaji Umuh juga udah menyetujui dan siap menyiapkanlah dana yang fantastis untuk Bojan Hodak agar lebih leluasa membawa pemain. Tinggal kita tunggu nih pemain yang seperti apa yang akhirnya akan dibawa oleh Coach Bojan Hodak. Dan kita berharap sih kalau pemain ini adalah pemain yang memang bisa membawa atau mengangkat performa Persib Bandung. Dan saya yakin juga akan banyak pemain yang bertahan bersama Persib Bandung. Kita tahu kalau Alberto, David da Silva, Ciro Alves, dan juga Stefano Beltram, Jawalian juga sebenarnya habis kontraknya itu untuk musim sekarang. Nah, untuk Stefano, Kevin, David da Silva, Ciro, menurut saya sih akan diperpanjang. Menurut saya ya, kita belum bisa pastikan oh iya diperpanjang, misalkan belum. Walaupun memang udah ada rumor-rumor sebelumnya kalau mereka itu udah diperpanjang, khususnya Ciro dan David da Silva, tapi belum ada pengumuman resmi, jadi kita masih anggap ini hanya sebagai rumor belaka. Cuman menurut saya jika dilihat dari performa kemarin, mereka akan diperpanjang. Kalau Eja Walian kita belum tahu, walaupun Eja juga udah bilang kalau seandainya bertahan di Championship Series apalagi juara, katanya sepertinya akan tetap bersama Persib. Kalau enggak ya enggak tahu, tapi kita juga belum tahu lah. Mudah-mudahan yang paling penting siapapun pemainnya kita dukung dan support, dan mudah-mudahan siapapun pemainnya bisa memberikan yang terbaik bagi Persib Bandung. Segitu dulu lah mungkin bobotoh salam dunia untuk berita hari ini, kita bahas lagi besok. Assalamualaikum.